dengan saya, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu. Begini, waktu perselisihan Rasulullah dengan orang Nasrani Najran, itu kan juga soal nasab. Waktu itu adalah nasab Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani Najran, kan seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad mengingkari itu. Kemudian Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk bermubahalah, seperti itu. Dan Rasulullah karena itu perintah Allah, ya, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi seorang nabi itu tidak akan menolak perintah dari Allah, itu nggak akan ditolak. Nah, kemudian ini dasar saya melakukan mubahalah, ya, karena sudah jelas. Terus yang kedua begini, tangisan dari para pejuang pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan, yang Tuan Guru di sana itu benar-benar mengunci, melarang para santri-santrinya untuk meluruskan nasab. Kenapa engkau tega nasab nabimu itu dibuat mainan para Yahudi Askenazi, yang DNA-nya itu pasti G dan nggak mungkin J1? Tidak mungkin mereka itu garis patrilineal jalur laki-laki ke Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ada juga yang di Ba'alawikan Hablo Grup R ada, tapi kan nggak mungkin, ya. J1 kan nggak mungkin. Seperti itu. J1 dan FGC 10500. Nah, keturunan Imam Ali, nggak mungkin. Kenapa ulama Tuan Guru di Kalimantan itu pada diam, malah kesannya kerjasama sama klan Ba'alwi? Kira-kira, ayo gini aja lah, ulama yang ada di Kalimantan atau yang masih jadi mukibin, ayo adu mubahalah sama saya. Se-Indonesia saya terima tawarannya. Siapapun, baik Habib maupun mukibin, silahkan. Cuman adu mubahalah saja, ya. Saya tidak mau adu kekerasan atau adu lain-lain. Adu mubahalah saja. Karena fakta itu sudah jelas. Jenengan kan sudah ketemu banyak nakib dunia, kan nggak ada yang berani mengisbat Ba'alwi, kan nggak ada. Ini udah keliling ke Timur Tengah, udah melobi banyak nakobnya, ternyata nggak ada. Ketua Nakib Internasional Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki, ya itu juga jelas nggak akan berani siapapun. Sayyid Anas Al-Madinah kemarin juga jelas tetap harus dari negara asal leluhurnya, dari keluarganya, keluarga Nakib Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu berani nisbat, maka yang lain pasti berani, kan begitu. Nah, begini, saya dulu 2 tahun lalu kan sudah mengatakan pesan Rasulullah, ya, bahwa janganlah seseorang itu menasabkan ke sesuatu yang bukan leluhurnya atau ayahnya. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Sekarang kan Nabi kan sudah terbukti mereka bukan dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa. Jangan diulangi lagi, ya. Jadi mubahalah malam ini, saya diminta Gus Fakih untuk bermubahalah melawan para Habib, khusus para Habib pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah dikoreksi dulu, bukan karena permintaan saya saja, tapi ternyata panjenengan juga dapat WC ilham atau isyara, ya, di akhir bulan Suro, di akhir bulan Muharram harus bermubahalah, dan juga diizinkan oleh guru-guru panjenengan. Monggo silakan. Nah, terus yang kemudian yang kedua setelah Habib ini yang saya mubahalah ini, ya, terus yang kemudian yang kedua itu orang-orang yang mendukung dari propaganda Habib, entah itu dari golongan Habib atau kiai atau ulama atau pejabat, ya pokoknya yang satu pergerakan dengan Habib lah, tega menipu bangsa Indonesia, tega menipu rakyat Indonesia, itu insya Allah kena dengan efek mubahalah kali ini. Termasuk orang-orang yang dulu membela, kemudian meluruskan nasab, kemudian berbalik arah dan memusuhi. Kalau berbalik arah dan tidak memusuhi gimana? Ya saya doakan nggak kena. Tapi kalau sampai memusuhi, sepertinya kena. Oke. Seperti itu.
Jadi selama berbalik arah tapi tidak memusuhi, tidak kena ya? Enggak, insya Allah. Oh, iya. Diam saja. Ini perseteruan antara para pejuang pelurus nasab dengan Mbak Alwi. Mukipin harap minggir dulu lah. Seperti itu. Nah, kemudian didengar ya. Saya kemarin ketika 2 tahun yang lalu mengatakan saya bermubalah dengan alam, itu kan orang nggak paham. Orang-orang itu menertawakan saya dan mengatakan saya halu. Jadi bermubalah dengan alam itu bagi saya ya, yang juga belajar ilmu tentang energi. Artinya energi mubalah itu saya tanamkan di bumi. Seperti itu. Manakala ada orang yang cocok jadi target, ya dia akan terkena. Seperti sumpah, lebih tepatnya seperti sumpah. Seperti contoh, jenengan bisa datang ke kota Kudus, saksikan sampai sekarang, dan moga-moga sampai kiamat, bahwa di kota Kudus itu nggak ada tanaman tembakau, itu nggak ada. Tanaman tembakau di kota Kudus, Jawa Tengah, kota saya. Tapi kenapa di situ dikatakan kota kretek? Karena ada ratusan merek rokok, ratusan pabrik rokok yang ada di Kudus. Kenapa itu seperti itu? Karena sumpahnya Sunan Kudus yang telah mengalahkan Kiai Ageng Kedu, Sunan Kedu, Syekh Abdul Basit, makamnya ada di Gribik, Kaliwungu Kudus. Jadi tembakau tidak akan tumbuh di kota Kudus gitu. Ya, tapi tembakau yang ada di Kedu, karena itu Sunan Kedu kalah, ditarik ke Kudus. Itu namanya bersumpah dan energinya ditanamkan di alam. Mubalah saya 2 tahun yang lalu, dan kali ini ya energinya saya tanamkan di bumi dan di langit. Untuk dimateraikan ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi gini, di mubalah yang dulu waktu di Yogyakarta, tepatnya di Pleret, itu apa namanya, jenengan waktu itu bermubahala ya, bahwa mataharinya Pak Alawi, bulannya Pak Alawi, bintangnya Pak Alawi kalau nggak salah, buminya Pak Alawi akan rungkat dan pecah. Dan ternyata benar bahwa tokoh-tokoh Pak Alawi seperti Pak Lutfi bin Yahya rungkat dari Jatman, kemudian Ketua Robito Alawiyah sekarang juga dibully habis-habisan di media sosial. Tokoh-tokoh Pak Alawi yang halu-halu itu, yang tukang-tukang ceramah itu, nah itu sekarang Pak Alawi itu artinya ceramah mereka ditolak di mana-mana. Ditolak di mana-mana. Sekarang seperti itu. Banyak mereka yang sekarang mobilnya dijual, tidak bisa lagi mendawir ke masyarakat, dan kemudian mereka bingung, ya kan? Bingung mau kemana, kan begitu. Jadi mempertahankan kebohongan untuk nasib mereka, itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kalau sampai kemudian rungkat sama sekali juga kasihan kan sebenarnya. Kasihan karena mau kembali ke Yaman, ya siapa yang mau nerima ya? Di sini mereka Yaman nggak diterima ya? Nggak diterima. Mosok sih? Ya buat apa? Wong sana nggak ada manfaatnya di sana. Terus di Indonesia, di warga negara Yaman yang melawan Israel ini kan orang Houthi. Terus di Yaman Utara. Di Indonesia punya kewarganegaraan apa enggak ya? Itu ya para ahli. Punya kependudukan. Oke. Tapi keturunan imigran. Yang belum pernah bersumpah setia kepada NKRI. Belum pernah. Ya tanya datuknya mereka pernah nggak ngurus kewarganegaraan bersumpah setia? Pemain sepak bola saja itu harus naturalisasi, itu harus sumpah setia itu. Untuk menyanyi musyawarah sumpah setia kepada tanah air Indonesia. Ada nggak datuk mereka yang seperti itu? Saya kok belum tahu ya. Kalau netizen ada yang tahu, mohon kami diberitahu dong. Iya, silakan. Oke, gimana sekarang? Nah, kemudian gimana ya? Ini ya mohon maaf ya. Ini saya kan seorang murid, walaupun saya memiliki ijazah irsyad kemursidan beberapa tarekat, tapi saya juga murid dari beberapa guru. Jadi guru saya menyebutkan bahwa nak, mubalahmu kali ini harus kamu tujukan ke semua Habib-Habib khusus. Kemudian yang mendukung perjuangan Habib-Habib dalam mempertahankan kebohongan apapun jabatannya. Ya. Terus yang ketiga ini yang sangat disayangkan itu harus apa ya istilahnya, menyebutkan nama lah, istilahnya nama-nama yang menjadi target dari mubalah. Gimana itu kira-kira? Kalau misalkan gini, dulu mengatakan Habib itu bukan cucu Nabi berdasarkan genetik, kitab nasab, isbat nasab, tes DNA. Terus sekarang manggil Sayyid gimana? Apa termasuk berkhianat itu? Wah, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, tapi intinya yang Habib jangan dipanggil Sayyid, gitu ya. Yang Sayyid jangan dipanggil Habib. Kalau manggil Sayyid balik. Kalau manggil Sayyid berarti mengakui kalau mereka durian Nabi, begitu.
Ya mungkin bisa keselio lidah lah. Atau mungkin Sayyid dalam arti tuan lah, bukan Sayyid atau Syarif seperti julukan gelar Nabi. Ya, kita maklumi lah. Ya, selama khilaf, yang penting tidak berbalik arah. Jadi ini mohon maaf ya, ini saya sebenarnya berada di puncak kemarahan. Paham ya? Saya malam ini itu sebenarnya berada di puncak kemarahan sampai mengatakan bahwa Habib Rizik bin Syihab Jakarta tidak diridhoi Allah untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia dari mimpi saya ketemu Rasulullah 2013. Siap resikonya ya, kalau bohong dengan segala macam risiko. Iyalah. Seperti yang dulu. Iyalah, santai saja. Cuman kan begini, saya berharap setelah mubahalah ini, karena saya ini puncak kemarahan, tentunya energi kemarahan saya dan kemarahan orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan di belakang saya itu akan ditanamkan secara maksimal di bumi dan di langit. Seperti itu. Jadi mungkin dampaknya lebih ngeri daripada yang kemarin. Lebih ngeri daripada yang kemarin. Insya Allah. Karena sudah waktunya harus. Ya, karena bukti sudah jelas. Tes DNA, kajian sejarah, filologi, secara kitab, pernyataan dari Nakib. Ya kan, itu kan nggak pernah ada yang mengatakan bahwa Ba'alwi itu Dzurriyyat Said Ahmad bin Ishaq garis lurus laki-laki, kan nggak ada. Ini presiden kita, Pak Prabowo Subianto, ini sudah ragu kok dengan habaib. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Mohon jangan ragu saja lah, tapi tolong bertindak secara hukum, bertindak, stempel lah, siapa cucu Nabi, siapa yang bukan. Nah, cuman kan Nakib Irak ya, Nakib Bani Jamil, Nakib Bani Ahmad bin Isa itu nggak mengakui Pak Presiden. Mengakui, nanti akan datang insya Allah, akan berkreasi. Gus Paki akan mengusahakan untuk insya Allah, amin, moga-moga lancar dimudahkan Allah Ta'ala. Saya berharap setelah Habib-Habib di Indonesia itu mendengar perkataan saya malam ini, yang tidak punya izin dakwah, jangan berdakwah. Cari guru dulu, sempurnakan ilmu, sempurnakan tarbiyah, sempurnakan mujahadah, sempurnakan akhlaknya dulu, agar mereka itu tidak mencaci maki dan memprovokasi perang semana-mana di panggung. Ini selain presiden, Gus, diraja, the legend yang hidup, Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama, ini kurang apa beliau? Sudah kaya raya, royaltinya apa, semua namanya, semuanya. Beliau saja yang seperti itu, dengan Forsa yang jutaan, 6 atau 7 juta ya, anggota Forsa. Dan sudah beliau juga ya. Beliau mengatakan akan mewakafkan sisa umurnya untuk meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Ingin mengingatkan mereka-mereka yang palsu ini agar tidak berulah dan tidak membuat kerusakan di bumi Nusantara. Luar biasa ini. Nah, ini mestinya, mohon maaf, mestinya orang-orang yang kemarin mundur atau berhenti karena istirahat atau ragu. Malu sama Bang Haji Rhoma Irama ini harusnya. Beliau lebih lebih sepuh dari saya saja. Iya. Kurang apa beliau? Maju kok. Makanya yang muda-muda jadi penakut, jadi mukibin, jadi leto ini kan gak malu sama Bang Haji Rhoma Irama, kan begitu. Jadi mohon begitu ya, saya himbau ini kiai atau ulama atau tuan guru di Kalimantan Selatan, mohon jangan menghalangi pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan dan umumnya di seluruh Kalimantan. Karena banyak pejuang pelurusan nasab itu banyak yang mengeluh, menangis, menelpon, mengirim voice note kepada saya seperti itu. Memang Kalimantan masih begitu, terutama Kalimantan Selatan. Baik. Seperti itu. Nah, monggo silakan. Sebentar. Belum juga. Jadi mohon jenengan buka di kitab Sahih Muslim. Gitu. Di situ di kitab Sahih Muslim tentang Rasulullah salah dengan penyerbukan kurma. Jadi di Sahih Muslim itu kalau nggak salah nomor 5348. Betul. Ya, tentang Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma itu bahwa Rasulullah suatu hari lewat perkebunan kurma. Kemudian Rasulullah kan melihat bahwa bunga jantan harus dikawinkan dengan bunga betina. Bunga jantan dipukul-pukulkan. Ini asbabun nuzulnya, tanyalah pada orang ahlinya kan. Nah, asbabul wurud hadis itu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu nggak perlu memukul-mukulkan bunga jantan ke bunga betina. Kalau Allah menghendaki, ya itu tetap jadi bagus kok panen kurmanya. Rasulullah seperti itu, mengatakan seperti itu. Tapi karena yang mengatakan Rasulullah, tentunya kan petani kurma itu nurut.
Karena yang mengatakan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Sahih Muslim nomor hadis 5348, bab Rasulullah salah dalam penyerbukan kurma. Seperti itu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah lewat di sana beberapa bulan kemudian tahu apa yang terjadi? Ternyata kurmanya tidak gagal panen lah. Gagal panen. Karena kita secara sederhana gagal panen karena bunga kurma itu butuh dikawinkan antara jantan dan betina. Kemudian sahabat yang tadi itu apa istilahnya? Melehke Rasulullah. Paham ya? Melehke. Kalau bahasa Jawa kita melehke atau menyinggung Rasulullah bahwa ya Rasulullah bunga kurmanya gagal panen. Bagaimana ini? Lalu Rasulullah bilang apa? Rasulullah nggak bilang anak Nabi Di dalam darah saya mengalir anak Rasulullah nggak mengatakan seperti itu. ya. Atau aku sering mendapat wahyu, aku sering dibimbing Jibril. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Atau aku pemimpin umat Islam seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu itu lebih tahu, lebih paham, lebih pandai tentang urusan duniawi kalian. Ingat para kiai, Rasulullah saja itu ketika salah dikritik, beliau itu langsung taslim. Oke, saya salah, kamu yang benar. Kenapa sekarang ketika generasi muda itu mengkritik bahwa nasab Ba'alwi ternyata munqati'un wa maudhu, nggak tersambung sama Said Ahmad bin Isa, kenapa kiai-kiai sepuh itu tidak menerima kritikan? Rasulullah Muhammad di Sahih Muslim itu menerima, langsung mengatakan detik itu juga, saat itu juga, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kenapa kiai sepuh nggak bisa bilang seperti nabinya, nggak bisa bilang seperti uswatun hasanahnya, nggak bisa bilang seperti qudwahnya? Walaupun sebenarnya apa yang terjadi itu adalah ibrah juga, atau pelajaran dari Rasulullah kepada umatnya. Kalau kalian itu salah. Berlakulah seperti aku. Nah, yang kedua, kalian itu tidak maha tahu. Kalian itu tidak pasti benar seluruhnya. Banyak hal yang kalian tidak tahu. Nah, maka kalian harus terus mencari tahu dan contoh lagi. Dalam tarekat kita diajarkan istighfar 100 kali sehari. Kalau dalam tarekat, kalau orang umum 3 kali setelah sholat fardu. Astagfirullah. Itu adalah paksaan, teladan, dan ajaran agar kita tidak sungkan meminta maaf ketika salah. Agar kita cepat-cepat bertobat ketika kita tahu pada posisi yang salah. Lah ini polemik nasab 2 tahun kok masih banyak kiai yang jadi mukibin ya, gimana ya? Sebenarnya sudah banyak yang terkikis, sudah banyak yang alhamdulillah. Cuma ya karena di beberapa petinggi ormas terbesar masih tersandra lah, kan begitu, sehingga yang bawah-bawah ini mau bersuara, mau apa itu masih sungkan. Kan begitu. Betul. Ya nanti itu akan diselesaikan oleh alam, ketika tadi. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya akan tinggal diam. Sepertinya ini sudah sampai titik puncaknya. Oke, monggo silakan. Ini harus mubahalah ya, karena ini sudah waktunya ini. Sepertinya Gus Fakih itu ya memang meminta saya untuk bermubahalah, maka ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa demi rakyat Indonesia. Monggo Panglima Mijil. Nah ini bisa disaksikan, ini Al-Quran benaran, 30 juz lengkap ya. Ini saya bermubahalah sekaligus menantang mubahalah bagi yang masih ngeyel untuk membela Ba'alwi. Saya juga menentang mubahalah, monggo. Dan ini saya mubahalah seperti yang dulu, sumpah dan ditanamkan. Yang melecehkan mubahalah ini bahkan akan terkena akibatnya. Ingat. Seperti itu. Nah ini surat Fatihah. Jadi saya di sumpah Gus Fakih pada malam ini dengan Al-Quran betulan. Ini saya lakukan karena saya masih melihat banyaknya kiai atau ulama atau tuan guru dimanapun yang masih jadi muhibin. Walaupun seluruh nakib di dunia nggak ada yang mengakui Ba'alwi sebagai duriat Nabi. Monggo Mas. Silakan. Panglima Mijil ini Panglima Laskar Sabilillah dari Banyumas Raya. Monggo silakan. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa fi sabilillah, wa ala millati rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawakkaltu ala Allah, masya Allah, kana malam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Waraddallahu alladhina kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital.
wa kafallahul mu'mininal qital wa kafallahul mu'mininal qital wa kanallahu qawiyyan aziza. Saya seorang hamba Allah yang dhaif, penuh dengan dosa dan kesalahan dan kekurangan, Muhammad Maulana Ishaq, orang Kudus asli, ya. Dan sekarang saya tidak berada di Kudus, tidak menetap di Kudus seperti itu. Dengan malam ini saya bermubahalah agar Allah saksikan dan Allah menurunkan keputusannya lebih cepat daripada kilat. Seperti itu. Ya Allah, jika perjuangan saya Muhammad Maulana Ishaq Al-Qudusi meluruskan nasab Nabi dan mengatakan bahwa Ba'alwi itu munqati'un wa maudhu, tidak tersambung garis lurus patrilineal ke Rasulullah lewat jalur Ahmad bin Isa, ya, itu perjuangan saya itu keliru di mata Allah. Saya mohon dimatikan dalam jarak 40 hari dan saya dilaknat dengan laknat yang paling berat yang bisa dibayangkan oleh manusia. Kalau perjuangan itu salah. Tapi kalau memang perjuangan saya itu benar, ya, kalau perjuangan saya memang benar menurut Allah, seperti itu, saya mohon Allah mendatangkan hukumannya dan penghakimannya dan keputusannya kepada seluruh Habib Ba'alwi yang masih tega menipu seluruh warga Indonesia Raya, kepada Habib yang masih menyebarkan kesesatan dan pembelokan sejarah dalam ceramah-ceramahnya, wabil khusus tokoh-tokoh Habib yang terutama satu, memprovokasi perang antar pribumi, Habib Rizik bin Syihab, Jakarta. Kemudian yang kedua, Habib Bahar bin Smith yang selalu mengobarkan kebencian dan selalu mengajarkan ketidakpercayaan kepada aparatur negara. Kemudian yang ketiga, Habib Husain Ba'agil Tuban, pemilik Majelis Ar-Ridwan. Kenapa seperti itu? Karena ini pesanan dari guru saya, karena dia diam-diam di belakang layar bergerak mematikan dan melakukan lobby-lobby. Yang keempat, semua tokoh-tokoh Habib besar, terutama yang membelokkan sejarah dan lain-lain. Aku meminta, jika aku benar ya Allah, hukumlah mereka dengan hukumanmu, hakimilah mereka dengan penghakimanmu. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Ya Allah, jadikanlah takdirmu di bumi sebagaimana takdirmu di langit. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Allahumma ij'al qudratika fil ardi ka qudratika fis sama. Amin, amin, amin. Ini kalau orang agama Nasrani pasti tahu, paham, itu doa minta keputusan dari Nabi Isa alaihissalam sebelum diangkat ke langit. Seperti itu. Itu khusus. Yang umum, Ketua Robitul Alawiyah juga. Ya semua Habib. Kalau mereka tidak meletakkan klaim sebagai duriat Rasulullah Muhammad garis lurus, saya doakan kena mubalah kali ini. Karena itu doa puncak kemarahan saya seperti itu. Begitu ya. Oke. Cukup. Nah, baik, terima kasih. Kemudian seperti ini. Terima kasih. Karena apa ya? Seperti yang saya katakan bahwa warga pribumi jangan mau diprovokasi perang. Jangan mau dijadikan bemper oleh Habib Rizik bin Syihab dan tokoh-tokoh Ba'alwi dan tokoh-tokoh FPI. Mereka itu kan membranding orang PWI sebagai PKI ya. Saya tanya sama Gus Fakih, coba sebutkan tokoh-tokoh PKI yang berasal dari klan Ba'alwi Habib, coba. Kalau di Indonesia yang jelas DN Al-ID, Marga Al-ID, ada juga Barakbah, yang di Kalimantan, Sofyan sama Ahmad Barakbah itu ya. Kemudian Al-Munawar, kalau tidak salah Musa Al-Munawar itu juga terkonfirmasi adalah anak bawaan ketika dikawin sama ayahnya yang baru, yang ayah terakhirnya. Jadi secara falak saat ini itu rawan dibenturkan, rawan terjadi perang saudara. Saya berharap jangan sampai warga pribumi mau dibenturkan oleh provokasi Habib Rizik bin Syihab.
Dan saya meminta agar seluruh bangsa Indonesia itu berdoa agar Indonesia senantiasa aman, damai, ekonomi lancar, gampang, kan seperti itu. Wabil khusus saudara saya yang ada di negeri Aceh Darussalam, berdoalah dan meminta kepada Allah agar terlindung dari gempa dan tsunami. Amin, amin, amin. Seperti Amin. itu. Semua pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, semua Indonesia dijauhkan dari megatrust, dijauhkan dari bencana apa saja, baik oleh manusia, alam maupun apapun, termasuk perang dunia dan sebagainya. Amin. Nah, terbebas bangsa ini. penutupan kali ini saya pengen calling down ya, karena tadi kan puncaknya. Ini saya pengen calling down karena saya orang Kudus. Monggo kita sholawat asnawiyah bareng-bareng karya Kyai Haji Raden Asnawi yang makamnya di belakang pengimaman Masjid Menara Kudus. Monggo, silakan. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ruhi khatman awwala wal anbiya wal mursalin al-ruhi khatman awwala. Aman, 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 Indonesia Raya aman. Aman, 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 Nusantara Raya aman. Amin, 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 ya Rabbi Rabbal Alamin. Amin, 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 wa ya mujibasailin. Semoga Indonesia Raya aman, tanpa dawir, tanpa penipuan, diberantas, diakhiri perbudakan spiritual, dijauhkan dari kapitalisasi agama, dijauhkan dari para bahaya dan orang-orang jahat yang ingin menyengsarakan pribumi Nusantara. Semoga Nusantara jaya selalu. Amin. Terima kasih. Begitu aja pemirsa seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada malam hari ini di bulan Muharram, akhir Muharram, saya akan mengutip tentang epos kepahlawanan di bulan Muharram ini, tepatnya tanggal 10, yaitu di hari Asyura. Seorang cucu Nabi yang tidak diragukan lagi sanadnya, nasabnya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali, putra Fatimah binti Rasulullah. Beliau siap sendirian, beliau menyiapkan segalanya, siap berkorban jiwa raga bersama keluarganya 73 orang, menyongsong 50.000 para pengkhianat, menyongsong 50.000 kaum munafikin yang telah terbeli oleh penguasa dan orang-orang jahat. Beliau martir dan gugur di Karbala. Seyogianya kita sebagai pejuang kebenaran mentauladani apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Husain bin Ali tersebut. Semua orang beriman, semua orang yang mengaku beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh dunia menjadikan hari Karbala pada hari Asyura itu sebagai sebuah bentuk bagaimana kita harus siap berkorban apa saja untuk melawan kedoliman. Bahkan kita harus siap sendirian, bahkan hancur lebur sekalipun.